Assalamualaikum semuanya, aku akan menjelaskan tentang proses pernapasan. Jadi sebenarnya kalau kita napas itu apa aja sih yang bekerja? Jadi aku akan jelaskan di sini. Proses pernapasan. Terjadi pada saat bernapas terjadi dua proses, yaitu proses maksudnya udara ke dalam paru-paru inspirasi dan proses keluarnya udara dari paru-paru ekspirasi. Pernapasan tidak terjadi apabila paru-paru mengembang dan mengempis dengan bantuan otot tulang rusuk dan otot diafragma. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihirup saat menarik napas inspirasi masuk melalui lubang hidung nares kiri dan kanan serta melalui mulut setelah melewati rongga hidung. Udara masuk ke kerongkongan bagian atas nasofaring, kemudian ke bawah untuk masuk ke pangkal tenggorokan laring. Setelah melalui tenggorokan, udara masuk ke batang tenggorokan, trakea. Kemudian diteruskan ke bronkus. Saluran bronkus terdiri atas beberapa tingkat percabangan dan berhubungan dengan alveolus. Di paru-paru, udara diserap melalui alveolus masuk ke dalam kapiler yang dialirkan ke pembuluh balik paru-paru. Gas oksigen O2 diambil oleh darah kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Gas karbon dioksida CO2 dalam darah akan diambil oleh alveolus untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hidung. Berdasarkan gerakan otot tulang rusuk dan otot diafragma, maka dikenal sebagai dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, ini jadi pernapasan dibagi dua ya teman-teman. Jadi ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, aku pertama mau jelasin dari pernapasan dada dulu ya. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibantu oleh otot-otot tulang rusuk. Ketika kita menghirup udara, tulang rusuk dan rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Ketika kita menghembuskan udara, tulang rusuk dan rongga dada kembali seperti posisi semula mengempis. Nah, kayak gitu guys. Ntar aku bakalan kasih kok gambarnya. Oke. Gambarnya jadi kayak gini ya guys. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Ketika otot diafragma rata, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika otot diafragma melengkung ke atas, rongga dada kembali ke posisi semula sehingga udara keluar dari paru-paru. Untuk lebih memahami proses pernapasan manusia, kerjakan aktivitas berikut. Nah, kayak gitu guys. Nah, ini aku bakalan kasih ininya. Aku bakalan kasih tahu bacaannya juga guys. Oh ya, tapi sebelum itu untuk lebih paham kita tuh harus memahami tentang organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung yang kayak gitu-gitu. Nah, ini aku akan jelaskan ya. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Menghirup udara melalui hidung, kemudian dialirkan ke paru-paru melalui tenggorokan. Ayo kita pelajari organ pernapasan manusia satu persatu. Nah, ini aku udah ada gambarnya nih. Ini dia gambarnya, tolong dipahamkan ya. Hidung. Selain fungsi berbagai organ penciuman, hidung juga berfungsi sebagai organ pernapasan. Hidung mempunyai dua lubang rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir yang berfungsi untuk membersihkan udara yang kita hirup. Selaput lendir juga berfungsi untuk membasahi dan menghangatkan udara sehingga udara yang masuk ke organ pernapasan menjadi bersih dan hangat gitu guys. Tenggorokan berbentuk pipa yang terletak di dalam leher, tepatnya di bagian depan kerongkongan. Tenggorokan merupakan saluran penghubung antara hidung dan paru-paru. Tenggorokan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pangkal tenggorokan laring dan batang tenggorokan trakea. Nah, ini aku kasih ke kalian biar kalian lebih memahami itu apa tuh laring sama trakea, biar aku gak kelamaan durasinya. Ini tolong kalian dibaca ya. Silakan dibaca. Nah, yang terakhir adalah paru-paru.
Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Manusia mempunyai dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput ganda yang lentur dan tipis yang disebut pleura. Paru-paru kiri berukuran lebih kecil daripada paru-paru kanan karena di bawahnya